Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan salam dalam kasih Tuhan kepada kita semuanya. Sebagaimana yang kita tahu bersama, kita alami bersama bahwa situasi saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana perayaan, di mana peringatan, di mana peringatan kematian Tuhan yang kita sebut dengan istilah Jumat Agung kali ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kenapa? Karena ada situasi yang sedang kita hadapi, bahkan seluruh dunia sedang menghadapinya, yaitu penyebaran ancaman dari COVID-19. Sebelumnya saya ajak kita semua, saya berikan waktu 1-2 menit, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang ajaib, Bapa yang sungguh luar biasa. Pada kesempatan hari ini kami sungguh bersyukur walaupun keadaan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun kami bersyukur karena kami tahu bahwa kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Kami mau hidup dan kami mau mendengarkan firman-Mu untuk saat ini, supaya kami hidup lebih berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam pemberitaan firman hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu saya menerima pesan dari sahabat teman saya bernama Bapak Pendeta Itop Loropati, dan saya melihat di situ sungguh luar biasa. Ada satu pesan, dia berkata begini, kasih Tuhan melimpah dari salib. Sungguh saya sangat terkagum-kagum ketika saya membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Efesus, mulai dari pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan mungkin nanti kita akan berfokus di dalam ayat 4, ayat 5 sampai ayat 6. Itu merupakan suatu berkat besar bagi saya. Nanti kita akan bahas secara bertahap. Namun sebelumnya kita akan baca firman Tuhan ini dari Alkitab. Kitab suci Efesus pasal 2 ayat 4, 5, dan 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu, kita memahami kejadian yang sedang kita hadapi bersama, bahkan seluruh dunia sedang menghadapinya, yaitu penyebaran ancaman dari virus corona yang kita kenal dengan istilah COVID-19. Bapak Ibu yang terkasih, tentu dengan situasi ini berhubungan dengan perayaan, berhubungan dengan peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus akui berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita disebutkan dengan kepanitiaan, dengan kegiatan perayaan, dengan persiapan yang sedemikian, namun untuk tahun ini berbeda sama sekali. Kita melakukan ibadah, kita melakukan perenungan firman Tuhan dari rumah kita masing-masing, berhubung karena kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk physical distance dan bekerja dari rumah atau stay at home, work from home. Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali kepada ayat bacaan kita. Disebutkan di situ Allah yang kaya dengan rahmat. Rahmat-Nya itu melimpah-limpah dan kasih-Nya itu begitu besar. Dan
kasih yang besar itu, Bapak Ibu, dicurahkan kepada kita semua. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah perenungan yang luar biasa, bahwa begitu besar kasih Allah, sampai-sampai kasih itu membawa Tuhan Yesus pada pergumulan yang berat, membuat dia harus menerima kematian yang mengerikan. Ini sungguh luar biasa. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi disebut, dalam bahasa Inggris disebut, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whosoever believed in him should not perish but have eternal life. Supaya orang-orang yang percaya tidak binasa, supaya kita hidup berlimpah-limpah di dalam kasih Allah. Ini tidak berbicara soal materi. Berlimpah di dalam kasih Allah yang dimaksud, supaya kita bisa hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca ayat ini, saya kemudian merenung dan saya sungguh menikmati betapa besar kasih Allah yang dicurahkan bagi saya dan bagi kita semua umat yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, ini kasih yang luar biasa. Ini kasih yang tidak ada bandingannya. Ini kasih yang tiada taranya. Seorang teolog yang besar, dia pernah menuliskan demikian. Tidak mungkin kita mengukur betapa lebarnya, tingginya, panjangnya, dan dalamnya keputusan Tuhan yang penuh kasih dan rahmat itu, sehingga ia mengorbankan nyawanya demi kasihnya kepada saya dan saudara semuanya. Sebagaimana yang disebutkan, bahwa kasih Allah yang begitu melimpah dicurahkan buat kita semua. Namun saya mulai merenungkan pada diri saya sendiri dan untuk saudara-saudara semuanya. Dalam kasih Allah yang begitu besar, kita kurang bersyukur. Kita sering berkhianat. Berkali-kali kita mengkhianati kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih Allah yang melimpah bagi kita. Bahkan Tuhan Yesus rela mati untuk saya dan saudara semuanya. Tetapi mengapa kita terus-menerus mengkhianatinya? Ini pertanyaan besar. Bapak Ibu saudara-saudara, kita jangan berbohong. Kita jangan membohongi Tuhan. Kita senantiasa berkhianat terhadap Tuhan. Kita kurang bersyukur, kita lebih banyak mengeluh, kita lebih banyak berkata, maaf Tuhan, tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Engkau. Tidak ada waktu untuk bersama-sama dengan Engkau. Saya terlalu sibuk. Pandemi COVID-19 telah membuat kita sadar diri. Supaya ada waktu, supaya tidak ada lagi alasan dan kita berkata, Tuhan maaf, saya terlalu sibuk. Kalau sebelum-sebelumnya kita hampir tidak ada waktu lagi untuk menyembah kepada Tuhan. Karena kita berkata, Tuhan, saya sedang sibuk kepanitiaan ini. Di organisasi saya panitia di sini, panitia. Akhirnya kita hidup sebagai panitia. Kita nggak pernah menyembah Tuhan. Saat ini waktunya Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Tidak ada lagi kepanitiaan, tidak ada lagi kesibukan, tidak ada lagi keluar, tidak ada lagi kesibukan untuk melayani. Sekarang kita harus duduk di rumah, kita merenungkan berapa kali kita berkhianat terhadap Tuhan kita. Tuhan dalam pergumulan, ia telah mati buat kita. Di Taman Getsemani beberapa jam sebelum ia ditangkap, ia bergumul dalam keadaannya sebagai manusia. Sampai ketegangan menghampirinya. Dan pecahlah pembuluh-pembuluh darah Tuhan kita. Untuk siapa itu semua? Untuk saya dan saudara. Ia disiksa, ia menderita, ia senantiasa dihina. Bahkan di dalam perjanjian lama, kitab Yesaya telah menuliskan bahwa penyiksaan yang ia alami membuat kita sudah tidak mampu mengenali siapa dia lagi. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara-saudara semuanya. Tapi pertanyaanku, saya kembali, mengapa kita sering berkhianat? Harusnya kita melayani, kita berkata, maaf Tuhan, kami terlalu sibuk. Tidak ada waktu. Bangun pagi begitu sibuk, tidak punya waktu. Karena kita harus pergi, lalu pulang, kecapean, tidak sempat berdoa, tidur. Besok demikian. Sekarang tidak ada lagi alasan.
Tapi mengapa kita berkhianat? Berkali-kali kita berkhianat kepada Tuhan. Namun kasih Tuhan kepada saya dan saudara terus melimpah. Tidakkah itu membuat kita terpukul, membuat kita sadar, membuat kita harusnya meninggalkan segala kesibukan itu. Dan kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kita berkata, terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan yang telah Engkau berikan. Bapak Ibu, berkali-kali kita berkhianat. Kita harus jujur mengkhianati Tuhan. Kita bekerja, kita mengumpulkan sebanyak mungkin apa yang bisa kita dapatkan untuk diri kita, bukan untuk Tuhan. Itu khianat. Saya katakan itu berkhianat. Pakai ayat sana sini untuk mencari keuntungan. Itu pengkhianatan. Kita berkhianat. Padahal Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Mulai hari ini, saya membawa pesan Tuhan. Supaya kita berhenti dulu berkhianat kepada Tuhan. Berhenti dengan segala aktivitas itu. Ini hikmat yang kita dapat dengan situasi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Kita yang penuh dengan dosa, kita yang mengikuti jalan yang menuju kebinasaan, dalam situasi kita yang sebentar lagi akan masuk neraka, Tuhan rampas kita dari keadaan itu. Tuhan berikan kita suatu kehidupan yang lebih baik. Tuhan mati buat saya dan saudara semuanya. Tidak ada alasan, tidak baik kita terus-menerus berkhianat terhadap Tuhan kita. Kita sendiri yang mengkhianatinya. Kita sendiri yang membuat dia malu. Di antara sesama orang-orang percaya. Di antara sesama anak-anak Tuhan. Mengapa kita harus saling bertengkar? Mengapa kita harus saling menggigit? Bukankah kita saudara? Bukankah Tuhan begitu baik? Mengapa kita tidak rela untuk dikhianati, dicaci maki? Mengapa kita tidak mengasihi dengan segenap dalam hidup kita ini? Bapak Ibu yang terkasih, saya sungguh menikmati firman Tuhan ini. Disebutkan apa di dalam ayat yang ke-7? Demikian firman Tuhan ayat ke-7, saya bacakan sekali lagi buat kita. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Saya menikmati ini. Disebutkan di situ Allah yang kaya dengan kasih. Allah yang kaya dengan kemurahan dilimpahkan, dicurahkan buat saya dan saudara-saudara semuanya. Tidakkah kita malu? Biarlah pesan Tuhan mengingatkan kita supaya kita kembali kepada tujuan penciptaan. Apa tujuan penciptaan? Adalah supaya semua ciptaan memuliakan Tuhan. Dan itu di dalam Wahyu kita melihat untuk selama-lamanya semua ciptaan, seluruh umat manusia yang diselamatkan. Apa yang harus kita lakukan? Menyembah kepada Allah kita selama-lamanya. Itu tujuan hidup kita. Maka di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, saya akan bacakan buat kita. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita ingat bagaimana Tuhan telah mati buat kita. Ia senantiasa disiksa, ia senantiasa menderita. Itu dia Yesus Kristus Tuhan kita. Ia mati bahkan ketika kita masih mengkhianatinya. Rahmatnya terus menerus melimpah bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sadar di setiap saat, berkali-kali kita berkhianat terhadap Tuhan, berkali-kali kita mempermalukan namanya, berkali-kali kita tidak bisa melakukan apa yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Namun kasih-Nya terus mengalir, kasih-Nya terus melimpah bagi kita. Seharusnya kita sadar, seharusnya kita kembali kepada Allah. Disebutkan dalam ayat 10, ia mau supaya kita hidup di dalam Tuhan. Karena kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berhenti dengan kesibukan kita masing-masing.
untuk peringatan kematian Tuhan pada Jumat Agung kali ini sungguh-sungguh membawa berkat banyak bagi kita sebenarnya. Supaya kita punya banyak waktu untuk memuliakan Tuhan. Supaya kita punya banyak waktu untuk menyembah Tuhan. Supaya kita punya banyak waktu untuk merefleksikan diri kita. Bagaimana kita hidup selama ini. Dan bagaimana besarnya kasih Allah yang tiada taranya itu. Terus menerus berlimpah bagi kita. Dalam situasi ini disebutkan. Sebelum Tuhan Yesus lahir disebutkan. Allah beserta kita. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan sudah berkata kepada semua muridnya. Dia berkata apa? Dia berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu, janji ini sungguh menguatkan kita sebenarnya. Seharusnya membuat kita merasa malu dengan apa yang kita buat selama ini. Marilah kita merenungkan firman. Dalam beberapa hari lagi kita akan mengingat, merayakan kebangkitan Tuhan. Dan mulai saat ini, kita mau mengintrospeksi diri, supaya kita mau hidup di hadapan Tuhan. Rahmat Tuhan sudah dicurahkan begitu dalam buat kita. Rahmat Tuhan begitu melimpah terus. Sekalipun kita berkali-kali berkhianat kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tobat. Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi membawa kita pada suatu keadaan supaya kita menghayati kasih Allah, membuat kita tidak ada alasan dengan kesibukan kita. Mari kita bekerja untuk Tuhan. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Menyembah Tuhan, itulah tujuan Allah bagi kita selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, jangan lupa setelah selesai merenungkan firman ini, kita berdoa. Berdoa terus buat kita, berdoa buat bangsa ini, supaya kehidupan kita lebih bermakna di hadapan Tuhan. Amin.